Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan kita dapat berkumpul kembali di sini untuk beribadah, dan juga saya menyapa Bapak Ibu dan teman-teman yang menonton secara online. Kita mau mulai ibadah kita angkat satu pujian, Ku Bersyukur Bapa. Bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku
Ibu, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Kami bawa hati kami yang penuh dengan ucapan syukur atas pemeliharaan Tuhan, kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Biarlah kami boleh semakin mengerti bahwa Tuhan mengasihi kami. Melalui langkah-langkah hidup kami yang disertai oleh Engkau, kami boleh semakin hari melihat bahwa Engkau sungguh menuntun kami. Sampai pada pagi hari ini, kami boleh hadir di dalam rumah Tuhan. Kami sungguh berterima kasih dan sepenuhnya kami percaya inilah pemeliharaan Tuhan. Dan kami mau serahkan kebaktian kami dari awal sampai akhir. Kami percaya Tuhan sudah menyediakan banyak berkat. Tuhan sudah menyediakan banyak hal yang boleh memperkaya kami, menjadikan kami semakin dekat dengan Engkau, semakin berharap kepada Engkau, dan kami boleh menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkau pakai seluruh pelayan-Mu satu persatu yang kami percaya sudah Engkau persiapkan dan Engkau sertai. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami mau menyerahkan kebaktian ini. Kami percaya Tuhan sudah beracara di tempat ini dan kami boleh menikmati kebersamaan kami dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mungkin sebelum duduk boleh salam dulu kanan kiri. Mau minimal 5 orang juga boleh. Kayak kenalan dulu. Ya, puji Tuhan kita bisa kembali berkumpul. Juga selama seminggu ke belakang Tuhan udah lindungin kami dan juga sertai kami. Mari kita kembalikan ucapan syukur ini hanya kepada Tuhan. Kita sambil angkat lagu pujian, mari kita mengucap syukur. Pujian Immanuel. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri.
masih tetap berdiri, kita mau angkat lagu pujian Ku Diberi Kuasa. Saya persilakan untuk kembali duduk. Kita mau angkat lagu selanjutnya, yaitu Hatiku Percaya.
menyatukan hati kita. Kita mau masuk firman Tuhan, kita mau angkat lagu pujian, menikmati Tuhan. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati, ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Mari saudara kita berdoa. Bapa kami ada dalam surga, yang mengucap syukur ya Tuhan, kami ada di rumah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh memuji meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami ya Tuhan.
Bapa, pakai hamba-Mu Bapak Pendeta Nemo untuk memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kami akan diberkati oleh firman-Mu ya Tuhan. Biar firman-Mu bertumbuh, berbuah, kami melakukan firman sehingga menyenangkan Engkau ya Tuhan. Kami mau siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, yang buka hati kami, konsentrasikan pikiran kami untuk menangkap firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Segala macam kuasa-kuasa gelap yang mencoba menghambat, mengganggu pemberitaan firman-Mu, kami usir, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar firman-Mu hidup saja berkuasa. Terima kasih ya Tuhan, seluruh doa sembahyang ini kami minta, kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali dan selanjutnya saya persilakan untuk Pastor Nemo untuk membawakan firman. Tes. Selamat pagi. Haleluya. Ada sukacita di rumah Tuhan. Saudara bersyukur. Mari berikan senyum dulu kiri kanan, berikan tegur sapa pagi hari ini, puji Tuhan. Haleluya. Saudara berikan semangat buat anak-anak muda kita yang sudah melayani ya. Tepuk tangan apresiasi buat mereka. Mereka berlelah-lelah dari kemarin kita latihan. Ya. Dan semoga apa yang sudah mereka tampilkan bisa berkenan buat Tuhan dan juga jadi berkat buat saudara semua. Haleluya. Saudara tentunya kita semua ingin anak-anak kita jadi anak-anak yang berhasil, bukan? Kita ingin anak-anak kita bukan hanya anak-anak yang berkecukupan di dalam segala hal yang mereka butuhkan. Tapi tentunya kita tahu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan milik pusaka, ya, mewariskan inheritance, milik pusaka, dan milik pusaka yang paling berharga, milik pusaka yang paling bernilai, warisan yang paling tak ternilai harganya yang bisa kita berikan buat the next generation adalah iman takut akan Tuhan. Itulah milik pusaka Israel, kata firman Tuhan. Jadi kalau kita bisa lihat anak-anak muda kita itu semangat di dalam Tuhan, ya kan, mau melayani Tuhan, mau bayar harga. Kemarin sepanjang hari kita ada di sini, saudaraku ya kan, ikut ibadah. Saya drill mereka dengan firman Tuhan, kemudian kita lanjut dengan latihan musik. Saudaraku, gak banyak anak muda hari-hari ini yang mau bayar harga untuk Tuhan. Gak banyak anak-anak muda yang punya hati, mau berkorban. Apalagi yang namanya hari Sabtu, ya kan, bakal malam mingguan dan sebagainya. Tapi kita bersyukur punya anak muda di tempat ini yang mau memberi buat Tuhan. Amin. Yang mau sungguh serius buat Tuhan dan mau benar-benar memberikan yang terbaik. Dan puji nama Tuhan, pagi hari ini juga kita akan menyelesaikan tema tentang kebijaksanaan. Dan saya berikan judul khotbah pagi hari ini itu kebijaksanaan yang dari Allah. Pagi hari ini kita akan lihat bagaimana pentingnya kita tahu membedakan Bapak Ibu kebijaksanaan atau hikmat yang ada di dalam dunia ini. Tidak semua hikmat itu berasal dari Tuhan. Tidak semua hikmat itu berasal dari Allah. Tidak semua hikmat yang ada di dunia ini itu adalah karunia dari Tuhan. Dan kita akan lihat sama-sama pagi hari ini, saya yakin sepanjang bulan Bapak Ibu sudah banyak mendengarkan firman Tuhan tentang hikmat, tentang kebijaksanaan, betapa pentingnya menghitung hari, memiliki hati yang bijaksana dan sebagainya. Tapi saya mau mengajak kita pada pagi hari ini mempelajari satu pasal di dalam surat Korintus yang akan memperingatkan kepada kita pentingnya kita membedakan antara hikmat yang dari dunia dengan hikmat yang dari Tuhan. Pentingnya anak Tuhan benar-benar menghargai hikmat yang benar, hikmat yang akan memperkuat atau yang akan semakin menumbuhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Karena kalau kita tidak hati-hati Bapak Ibu, tentunya kita bisa perhatikan bahwa dunia ini tentunya mengejar hikmat. Ya, saya yakin kita semua ingin anak-anak kita itu mendapat pendidikan yang terbaik. Setuju semuanya? Kita ingin mereka itu punya kepandaian, kepintaran. Kita usahakan, kita upayakan supaya mereka bisa sekolah yang tinggi, mereka bisa belajar di sekolah yang terbaik, supaya mereka mendapat pendidikan, edukasi yang the best, yang bisa kita beli dengan uang. Tapi Bapak Ibu kita tahu bukan?
Dari yang namanya zaman modern ini dari tahun 1700-an ke atas sampai 1800, 1900-an sampai tahun 2000 sekarang pun kita tahu semakin orang kita cekoin dengan yang namanya edukasi, pendidikan, semakin anak-anak itu expose terhadap pengetahuan pendidikan yang sayangnya boleh dibilang dari dunia. Ya, kita melihat bahwa di banyak gereja, di banyak persekutuan orang percaya, mereka justru kehilangan the young generation, mereka kehilangan anak-anak muda ini. Ya, walaupun dari kecil mungkin anak-anak kita didik dari belajar sekolah minggu, dari kecil mereka diajarin firman Tuhan, dari kecil mereka diajarin kisah cerita tentang firman Tuhan dan sebagainya. Tetapi kenyataannya statistik membuktikan bahwa begitu mereka masuk dunia sekolah yang lebih tinggi, apalagi masuk di perkuliahan, ya, perguruan tinggi, universitas dan seterusnya. Dan ini tidak berlaku hanya di negara bagian barat, tapi juga di Indonesia, di negara timur, saudaraku. Maka mereka terekspos dengan edukasi, dengan hikmat kebijaksanaan yang ditawarkan oleh dunia, sekularisme. Dan di banyak gereja, they lost a generation. Mereka kehilangan anak-anak muda. Kenapa? Karena mereka menjadi orang yang skeptis. Mereka tidak lagi percaya kepada iman yang diajarkan kepada mereka dari mereka kecil. Mereka dicekoi dengan pola pikir rasionalisme, pola pikir humanisme, pola pikir bahkan terakhir menjadi ateisme. Saudara, ya kan, mereka agnostik paling tidak, setidak-tidaknya. Mereka menjadi kritis dan mereka mulai mempertanyakan iman mereka. Mereka mulai meragukan apakah yang selama ini diajarkan kepada mereka dari mereka kecil itu adalah hal yang benar. Dan kita tidak bisa pungkiri, kita tidak bisa menutup mata, kita tidak bisa mendinai bahwa pendidikan sekular akan mengarahkan orang-orang untuk menjadi, boleh dibilang, anti Tuhan. Ya. Ataupun kalaupun dimasukkan ke dalam sekolah-sekolah perguruan tinggi yang agamawi, justru kadang-kadang tidak menjadi solusi juga. Karena kita bisa melihat banyak akhirnya mereka menjadi orang-orang yang fanatisme, buta terhadap agama. Yang membuat makin picik, makin tidak pakai akal sehat, ya kan, makin bertindak membabi buta dan wah seperti macam-macam lah, saudaraku, ya kan. Dan inilah satu hal yang menyedihkan, dan ini yang ternyata, saudaraku, dari firman Tuhan sejak 2000 tahun yang lalu sudah diperingatkan kepada gereja Tuhan. Supaya mereka jangan tersesat atau jangan terpukau oleh yang namanya hikmat kebijaksanaan dunia. Karena memang dari zaman dulu pun kebijaksanaan dari dunia, khususnya kalau saya kontekstualisasikan pada masa itu, sesuai dengan historisnya, budaya Yunani yang terkenal sebagai, boleh dibilang, ya, peletak fondasi dari pendidikan modern. Sekolah-sekolah di seluruh dunia menerapkan metode yang sudah diciptakan oleh bangsa Yunani, Bapak Ibu, ya, Helenisme. Dan di zaman Tuhan Yesus, di zaman para rasul pun itu menjadi sebuah tatanan, sebuah culture, sebuah budaya, sebuah sistem yang kalau tidak dijaga, kalau kita tidak berhati-hati, dapat mencampur adukan iman kita, dapat melencengkan umat Tuhan dari pengenalan yang benar dan dapat membuat umat Tuhan mengandalkan hikmat duniawi. Karena mereka terlalu terindoktrinisasi oleh pola pikir Yunani. Dan saudara, ini bukan sesuatu yang sudah kuno. Saya tidak bermaksud untuk menunjukkan bahwa ini 2000 tahun yang lalu kejadian. Tapi tantangan yang sama masih terlihat di hari-hari ini, maksud saya, saudara. Karena kalau kita tidak berhati-hati, itulah yang terjadi. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita, 1 Korintus pasal yang kedua. Saya mengajak kita baca seluruh pasal ini bersama-sama. Dan kita mari, kalau saudara mau diberkati, mari perkatakan firman Tuhan dengan suara yang nyaring, ya. Karena iman bertumbuh dari pendengaran. Jadi kita mesti mendengar firman Tuhan dibacakan. Mari sama-sama Bapak Ibu dengan saya, kita baca 2, 3. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu
selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Ayat terakhir, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati Dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Yang percaya firman katakan, amin, amin, amin. Saudara, Paulus pendiri dari jemaat Korintus. Dalam Kisah Rasul kita bisa pelajari bagaimana Paulus datang ke kota Korintus, kota yang terkenal dengan segala keburukan, hal yang negatif, ya. Bukan kota yang terkenal karena kebaikan atau hal-hal yang positif. Tapi kota ini kota yang boleh dibilang sangat gelap, sangat kelam secara kerohanian, sangat kental, sangat penuh dengan duniawi, dosa. Tidak hanya kota perdagangan, pelabuhan, dan kota penyembahan berhala yang sangat amoral, tapi kota ini juga penuh dengan filsuf-filsuf, penuh dengan orang-orang yang mengaku sebagai ahli filsafat dari berbagai penjuru, baik dari barat, dari Yunani, karena Korintus masih menjadi bagian dari Yunani, saudaraku ya, yang pernah ke Yunani kita pernah kunjungi itu. Tapi juga yang dari timur ya, dari bagian Asia datang ke sana juga untuk menawarkan segala macam hikmat, kebijaksanaan. Dan Paulus datang dari Korintus
setelah ia mengunjungi pusat dari ilmu pengetahuan dunia pada waktu itu, yaitu kota Athena. Kita baca dalam Kisah Rasul. Jadi Paulus menghadapi para pemikir-pemikir terbaik, para orang-orang yang paling punya hikmat kebijaksanaan menurut ukuran dunia. Saya nggak tahu kalau boleh disamakan dengan zaman sekarang, mungkin kita ke Harvard atau ke apa ya saudara ya, universitas-universitas Ivy League ya yang paling top di dunia, mungkin itu yang menjadi dibilang sebagai gudang ilmu pengetahuan. Nah, Paulus ke sana dan Paulus dikatakan berdiskusi dengan para filsuf-filsuf tersebut dan dia mencoba untuk menjelaskan Injil Kerajaan Allah, Injil Yesus Kristus dengan segala kemampuan retorika, kemampuan berkhotbah, kemampuan bicara di depan umum dengan segala logika, dengan segala teknik trik untuk bisa meyakinkan orang, dengan segala kata-kata yang bisa membuat orang terkagum-kagum karena begitu indahnya mungkin kata-katanya disusun atau begitu dalamnya mungkin penyampaiannya Paulus. Karena itulah yang biasa dipakai oleh para filsuf ini. Tapi kita baca Paulus mengalami kegagalan dari semua kota yang pernah dia injili. Salah satu kota yang paling membuat dia patah semangat dan boleh dibilang discourage saudaraku ya, adalah Athena, karena dikatakan dia dikasih kesempatan untuk memberitakan Injil tentang Yesus Kristus. Di hadapan para pemikir-pemikir kota Athena dikatakan mereka nggak punya waktu untuk kerja dan sebagainya. Waktu mereka hanya dipakai untuk dengerin ajaran yang baru, filsafat yang baru, hikmat kebijaksanaan yang baru. Karena Paulus berkata orang Yunani mencari hikmat, orang Yahudi mencari tanda. Yunani memang sangat mencari kepandaian, hikmat kebijaksanaan dan itu mereka agungkan. Paulus di Bukit Mars ya di Areopagus. Terakhir saya ke Yunani, saya sempat foto di sana, berdiri di bekas peninggalan Areopagus, saudara ya. Paulus berdiri di situ dan di hadapan para pemikir-pemikir terbaik di dunia, dia mencoba mempresentasikan Injil Tuhan Yesus. Dan begitu dia mulai bicara tentang Yesus yang mati dan bangkit, satu hal yang tidak masuk akal, satu hal yang dianggap bodoh, it's just nonsense, nggak masuk. Nggak bisa diterima. Boleh ngomong semua ajaran yang bagaimana moralitas dan seterusnya, mereka masih bisa oke. Tapi begitu membahas Yesus yang mati dan bangkit, sudah jauh. Sudahlah, nanti sajalah kami yang mau dengarkan kalian. Nggak ada waktu untuk dengarkan cerita isapan jempol, omong kosong. Masa ada orang yang mati dan 3 hari kemudian dia bangkit lagi. Sudah. Ini tidak masuk akal. Ini pengetahuan yang bikin orang bodoh katanya. Dan mereka ditinggalkan oleh semua pemikir-pemikir. Hanya segelintir orang saja yang tertarik. Ya, yang akhirnya percaya menjadi core gereja di Athena pada kemudian hari. Tetapi Paulus dari Athena dia datang ke Korintus. Kita baca tadi ayat yang pertama. Aku datang bukan dengan kata-kata indah. Kenapa? He lesson. Dia sudah belajar pelajarannya bahwa ternyata Injil Kerajaan Sorga nggak butuh orang yang pinter ngomong untuk menyampaikannya. Paulus mencoba untuk menyampaikannya dengan kata-kata yang bisa meyakinkan orang, membuat orang terpukau dengan technical dan sebagainya. Saudara, dia kan ternyata tidak menghasilkan apa-apa. Atau dengan hikmat, kebijaksanaan dunia sekular dia coba sampaikan. Ingat, Paulus bukan orang bodoh. Paulus murid terbaik dari Gamaliel, the great, guru besar agama Yahudi. Orang Farisi di antara yang terfarisi lah dialah. Jadi dia yang pengetahuannya tinggi dan dia mencoba menggunakan semua pengetahuannya itu untuk menjelaskan tentang iman kita. Tapi Paulus belajar pelajaran yang berharga, it's hard lesson for him ya, pelajaran yang keras bahwa ternyata firman Tuhan tidak akan diterima orang. Hanya kalau kita mengandalkan hikmat kepandaian. Bukan kata-kata yang indah. Bukan penyampaian yang penuh dengan retorika, gaya berkhotbah yang bagaimana yang membuat firman itu bertumbuh. Iman itu bisa bertumbuh karena mendengar firman. Tetapi semata-mata, saudaraku, iman kita bertumbuh hanya karena percaya kepada kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Yang adalah bodoh.
bagi akal manusia. Sampai hari ini pun saudara kalau suka ngikutin apologetika, bagaimana orang mencoba mempertahankan iman, memberitakan kekristenan kepada kaum ilmuwan, cendekiawan, pemikir, pasti pada akhirnya mereka, mana buktinya Yesus bangkit, mana buktinya Yesus itu benar-benar hidup. Itu selalu menjadi sebuah perdebatan yang gak ada habisnya, karena mereka menuntut buktinya Yesus hidup mana. Ya kita sudah bilang kuburnya kosong, nggak pernah ditemukan ada mayatnya Yesus sampai hari ini. Di mana mayatnya Yesus? Itu kan dicuri, disembunyiin dan sebagainya. Saudaraku, yang banyak alasan kalau bisa pakai. Tapi murid-murid Yesus mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Bukan karena mereka menceritakan kabar bohong Yesus sudah bangkit, tetapi karena memang mereka sudah berjumpa dengan Yesus yang bangkit 40 hari, 40 malam. Yesus menampakkan diri kepada mereka. Sebuah kesaksian yang tak terbantahkan bahwa Tuhan kita Tuhan yang hidup. Haleluya. Walaupun sekali lagi hikmat dunia menganggapnya kebodohan. Makanya di pasal pertama dikatakan salib itu kebodohan bagi dunia. Tapi itulah hikmatnya Allah. Maka dari itu saudara, hikmat yang dari Tuhan. Yang pertama kita lihat di sini tidak mengandalkan hikmat manusia. Artinya apa? Hati-hati. Saudara makin pintar sekolah, makin tinggi pendidikan duniawi, makin tinggi, makin luas banyak pengetahuan dalam ilmu di dunia sana. Hati-hati. Tidak menjamin iman kita makin kuat. Karena iman kita lahir, saudara dan saya percaya karena kita percaya kepada salib Kristus. Bahwa dia mati menebus dosa kita dan dia hidup untuk membuktikan ada hidup yang kekal sesudah kematian nanti. Ada amin pagi hari ini saudara. Saudara percaya itu amin? Iman dimulai dari salib dan iman akan tetap bertumbuh selama kita percaya kepada kebodohan berita salib tersebut. Yang adalah sebenarnya hikmat yang paling tinggi dari Allah. Karena dengan kebodohan itulah Allah mempermalukan segala orang yang berhikmat. Yang pintar-pintar ngomong, yang pintar-pintar retorika, yang pintar-pintar teori dan sebagainya Bapak Ibu ya, dibungkam ketika diperhadapkan dengan salib Kristus. Begitulah cara Tuhan menyelamatkan saudara dan saya. Richard Dawkins, penulis buku God Delusion, ya seorang ateis yang boleh dibilang paling berpengaruh zaman sekarang. Dia bilang orang Kristen itu percaya kepada Allah yang sadistis, ya kan, Allah yang kejam, keji, karena masa anaknya saja harus dibantai seperti itu. Dan itu adalah cara untuk menerima pengampunan dosa. I never get it. Kenapa nggak ada cara yang lain? Kenapa nggak pakai cara yang lebih masuk akal, lebih bisa diterima, lebih tidak berdarah-darah, lebih tidak kejam dan keji seperti itu? Bapak macam apa yang mengorbankan anaknya seperti itu? Dan itu dikatakan sebagai cara penyelamatan bagi dosa seisi dunia. Dia nggak pernah bisa terima itu. Well, memang bodoh bagi dunia. Tapi itulah kuasa yang menyelamatkan saudara dan saya. Yang menebus dosa kita. Entah bagaimana caranya dia mau menebus dosanya. Mungkin dia punya ide yang lebih baik caranya untuk menebus dosa dia. Tapi firman Tuhan menunjukkan kepada kita betapa parahnya dosa. Sehingga Bapa harus karuniakan anaknya untuk tembus dosa saudara dan saya. Ada amin Bapak Ibu? Karena dosa bukan main-main. Dosa gak bisa dibayar dengan uang, gak bisa dibayar dengan sedekah, gak bisa dibayar dengan perbuatan baik, gak bisa dibayar dengan semua hal yang lain. Satu-satunya cara dosa saudara dan saya ditebus adalah dia harus turun ke dalam dunia, mati gantikan kita. Because it is that serious. Karena begitu seriusnya lah dosa kita itu. Jangan dibilang cuman kilaf, jangan dibilang cuman aduh saya lagi lemah, aduh maklumlah namanya juga manusia, gak ada yang sempurna. No, dosa adalah dosa. Dan upah dosa adalah gak ada cara lain, tidak ada. Jangan diturun-turunin, jangan diperhalus, jangan dibuat lebih gimana. No. Sebegitu parahnya lah dosa, makanya Yesus harus disalibkan. Dan orang yang tidak mau menyadari keberdosaannya tidak akan pernah bisa mengerti peristiwa salib. Dia pikir, dosa saya bisa tebus sendiri kok. Dosa saya bisa bayar sendiri kok. There is no other way. Never enough.
di mata Tuhan. Nggak akan pernah cukup. Mau dengan perbuatan baik kayak bagaimana? Nggak bisa. Hukuman dosa itu sudah pasti maut. Kamu nggak bisa lari dari situ. Kamu harus tanggung penderitaan maut itu. Karena kamu sudah berdosa. Ayolah Tuhan, please deh. Nanti akan sudah. No. I am holy, aku kudus. Kamu nggak bisa bayar kekudusanku. Dan kamu mencoba untuk bisa dekat dengan aku. Dengan bersekutu dengan aku. Dalam segala kekudusanku. Dengan kemampuanmu sendiri. Nggak bisa. I think I'm pretty good. Oh, kebaikan kita itu seperti kain kotor, kata firman Tuhan. Ya baik menurut kita sendiri, ya semua orang pasti menilai dirinya baik, saudaraku, ya kan. Nggak ada orang yang menilai dirinya nggak baik. Ya. Tapi apakah itu cukup baik di mata Tuhan yang sempurna dan yang kudus? Tentu saja tidak. Jadi saudara, kalau mau selamat harus mau jadi bodoh dulu lah, istilahnya kayak begitu. Harus cukup bodoh untuk mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada amin, saudara? Halo, ada amin semuanya? Dan saya tahu orang gak ada yang mau dibilang bodoh. Gak ada orang yang mau dibilang, kamu bodoh, kamu mau percaya. Wah, tersinggung kita semuanya, ya kan? Well, kamu percaya sama Juru Selamat yang mati, kamu percaya sama Juru Selamat yang bangkit, apa gak masuk akal itu namanya? Bodoh sekali kamu percaya seperti itu. Gak apa-apa. Karena nggak ada cara yang lain lagi, nggak ada pintar hikmat kebijaksanaan seperti apa lagi untuk bisa menebus dosa saya. Selain saya percaya bahwa ya dia mati untuk tebus dosa saya. Dan dia bangkit untuk tunjukkan, yes, there is eternal life. Ada hidup kekal di balik kematian, haleluya. Dan itulah hikmatnya Tuhan. It's just that simple, begitu sederhana. Tapi selama kita renungkan, kita nggak akan pernah bisa berhenti bersyukur dan mengagumi kebaikan Tuhan buat kita yang mau mati buat kita. Ada amin, saudara? Dan yang berikut dikatakan hikmat manusia justru akan menghalangi iman kalau kita terlalu mengandalkan apa yang orang bisa lakukan, apa yang orang katakan, pembawaan orang dan sebagainya. Paulus berkata, kita baca tadi, aku datang dalam keadaan yang sangat tidak pede, istilahnya ayat yang ketiga. Aku gemetar. Aku feel weak, aku merasa lemah, aku gentar, aku takut. Kenapa? Semua self-confidence-nya dia sudah dihancurkan di Athena. Ketika dia berpikir dia bisa menjelaskan, dia pikir dia bisa membuat orang percaya dengan perdebatan, dengan saudaraku ya, dengan dia punya filosofi lah apa dan sebagainya. Yang ada semua orang memandang dia dengan penuh melecehkan. Apa itu ajaran Kristen? Gak masuk akal. Istilahnya kalau saya bayangkan Paulus datang ke Korintus as a loser, saudara yang merasa sudah kalah. Saya nggak bisa apa-apa. Ya ternyata berita salib itu nggak diterima. Dianggap bodoh dan sebagainya. Dia merasa aduh tidak berdaya sama sekali. Tapi dia tahu satu hal, dia belajar satu hal, ternyata memang sudah dikasih Tuhan. Kalau saudara dan saya bisa ada di tempat ini, bisa beribadah dan mau percaya sama Tuhan, itu karena kuasa Allah, bukan karena pintar omongan orang yang saudara dengar. Apa yang menarik saudara datang sama Tuhan? Cuman kuasanya Tuhan. Saya yakin. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada hamba-hamba Tuhan, termasuk almarhum Bapak Gembala. Yang membuat saudara datang sama Tuhan adalah roh Allah yang bekerja di dalam Bapak Ibu semua. Bukan kepandaian manusia yang bicara. Karena di atas langit masih ada langit. Kalau pandai bicara, masih ada yang akan lebih pandai bicaranya, saudara. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, gereja ini tetap jalan. Saudara tetap datang untuk beribadah, tetap menjadi persekutuan. Saya tahu bukan karena manusia, Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan gereja di tempat ini. Haleluya. Tapi kalau kita sudah mulai seperti jemaat Korintus, mereka mulai melihat manusia. Mereka mulai mengukur orang dari hikmatnya. Dan itu yang terjadi di pasal pertama kita lihat. Aku mendengar ada perpecahan di antara kamu. Di pasal ketiga lebih jauh lagi dijelaskan. Sebagian kamu memilih, saya pengikut Paulus, saya pengikut Petrus, saya pengikut Apolos. Siapa Apolos? Dikatakan dalam Kisah Rasul, paling pintar. Retorikanya pintar bicara, pendidikannya tinggi dari
salah satu kota ilmu pengetahuan Alexandria, saudaraku, yang didirikan oleh Alexander Agung dan ada perpustakaan terbesar di zaman itu, salah satu dari keajaiban dunia. Komunitas orang Yahudi yang ada di Alexandria, semua berpikiran Helenisme, berpikiran Yunani, semuanya terpelajar secara sekular, termasuk Apolos. Apolos seorang yang masih muda, energik, ya, gaya bicaranya menarik, karisma dan sebagainya. Sementara Paulus, tradisi katakan kakinya bengkok, saudaraku, ya kan, orangnya kate, kepalanya botak, matanya rada bolor, matanya rada buta. Menurut tradisi dikatakan tidak ada yang menarik ketika orang melihat seorang Paulus. Dan kalau dia bicara, saudara, kalau dia khotbah, bikin orang tidur. Makanya dalam Kisah Rasul dikatakan Eutikus sampai tertidur jatuh gara-gara dengar khotbahnya Paulus. Dari pagi sampai malam gak selesai-selesai, saudara, ya kan. Haleluya. Sementara orang Korintus ketika Paulus pergi, datanglah Apolos. Wow, mereka terpukau sekali dengan seorang pemuda. Wah, pendeta muda lah zaman sekarang istilahnya, saudaraku, yang karismanya dan sebagainya, pintar terus. Wah. Mereka bilang, wah ini baru hamba Tuhan. Wah ini baru pendeta yang keren dan seterusnya. Ya kan? Tapi akhirnya mereka jadi lebih mengandalkan manusianya. Dan bukan kuasa Allah yang sudah mengubah mereka semua. Dan apa yang terjadi? Kacaulah jemaat Korintus. Pecah, yang satu merasa lebih daripada yang lain, mereka mengabuse setiap kasih karunia dari Tuhan, Roh Kudus yang sudah ada di dalam mereka malah dipakai buat yang enggak, dipakai buat pamer, dipakai buat merasa lebih rohani daripada yang lain, wah kacau balau semuanya. Karena apa? Mereka sudah keluar dari jalur, mereka lebih fokus sama hikmat manusia dan bukan percaya sama kuasa Allah. Makanya saudara, saya seorang yang suka belajar. Saya suka menggali, saya suka mempelajari sejarah dan seterusnya. Tapi satu hal yang saya percaya, mau dijelasin kayak bagaimana juga, mau dikasih fakta, saudara, ya kan, semua statistik, semua informasi yang saya, tapi kalau kuasa Allah nggak bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya, useless, semua yang ada gunanya. Maka saudara kasih Tuhan, kalau kita datang ibadah, cari Tuhannya, jangan cari yang lain. Ada amin saudara? Halo, ada amin semuanya? Dari awal kita datang ke gereja, dari langkah pertama, ingatkan diri kita baik-baik. Saya kemari cari Tuhan. Sehingga apapun, siapapun yang ada di depan, ya, entah dia punya kelebihan, entah dia punya kekurangan dan begitu dan sebagainya, nggak penting, karena saya tahu Tuhan lihat saya datang, Tuhan lihat hati saya merindukan dia, dan saya terlalu yakin orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan tidak pernah dikecewakan. Terlepas dari siapapun yang ada di depan, saudara, ya kan. Supaya apa? Supaya iman kita itu bergantung sama kuasa Tuhan, bukan sama kata orang. Makanya saya lebih suka jemaat yang suka ngutip ayat firman Tuhan daripada ngutip kata pendeta. Karena kata pendeta itu kata manusia, tapi ini adalah firman Tuhan. Sedihnya banyak orang tidak hafal kata firman Tuhan, yang dihafal kata pendeta. Which is masih manusia, tidak sempurna, pengetahuannya terbatas, masih bisa salah. Sementara firman Tuhan tak pernah salah. Yang setuju katakan amin, Bapak Ibu. Tapi ada juga jemaat yang bilang begini, firman Tuhan dia kutip, tapi dibilang itu kata pendeta. Salah, itu bukan kata pendeta, itu kata firman Tuhan. Jadi harus bedakan antara kata pendeta sama kata firman Tuhan, Bapak Ibu ya. Ada amin saudara? Yang harus kita pegang adalah firman. Amin? Bukan saya jangan bilang gak usah dengerin kata pendeta, bukan. Bukan begitu. Tapi mari tempatkan firman Tuhan di atas segala-galanya. Next, ayat yang berikutnya. Tetapi, kita perhatikan ayat yang ke-6. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Jadi bukan hikmat itu, oh gak penting, jadi orang bodoh semuanya. No, bukan. Awalnya kita harus memang cukup bodoh mau percaya sama salib Kristus. Tapi saya terlalu yakin orang percaya pasti berhikmat, tapi hikmatnya didasari dengan benar, yaitu permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Itu hikmat yang benar, itu yang hikmat yang diajarkan oleh Alkitab.
Kitab-kitab hikmat yang ada dalam Alkitab mengajarkan itu, dan jangan sampai lupa basicnya, jangan sampai lupa fondasinya. Tuhan mau kita berhikmat, Tuhan mau kita jadi orang bijaksana, tetapi tidak lepas dari takut akan Tuhan. Karena kalau udah hikmat gak pakai takut akan Tuhan, ya Salomo jadinya. Dia yang ngotbahin, dia yang ngajarin, dia yang nulis Amsal, permulaan hikmat dan takut akan Tuhan, dia sendiri yang langgar apa yang dia bilang. Dan itulah yang terjadi kalau orang sudah lebih fokus sama hikmatnya daripada sama Tuhannya. Kok ada orang yang mau punya 1000 mertua, pusing kepala Bapak Ibu ya kan. Mohon maaf. Iya kan. Biasa dicerewetin sama mertua, ini 1000 mertuanya Bapak Ibu. Kebayang gak pusingnya kupingnya kayak bagaimana itu Salomo. Ya. Katanya berhikmat. Ya kenapa? Wow. Dia lupa apa yang dia khotbahin. Dia lupa apa yang dia tulis. Tapi sekali lagi saudara dikasih Tuhan, Tuhan mau kita punya hikmat yang benar. Amin. Sayangnya hikmat ini tidak semua bisa terima. Makanya Paulus bilang, kami memberitakan hikmat di kalangan yang telah matang. Katakan sudah dewasa Bapak Ibu. Karena kata matang itu berarti, teleios itu berarti sudah perfect dalam pertumbuhan. Dia sudah full maturity-nya, kedewasaannya sudah penuh, dewasa rohani. Maka barulah mereka perlu diajarkan hikmat yang benar sekali lagi. Yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini. Nah itu, jadi sekali lagi kita harus bedakan mana hikmat dari Tuhan dan hikmat yang dari dunia. Yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Saudara kalau belajar hikmat dengan melihat contoh-contoh pemimpin-pemimpin dunia dan sebagainya, salah. Yang kedengarannya pintar, kedengarannya bijaksana sekarang, nanti 10 tahun, 20 tahun dari sekarang udah lewat, udah basi. Ganti lagi. Ganti pemimpin, ganti lagi hikmatnya. Wah pintar ya orangnya, bisa dan sebagainya. Entar juga udah lewat generasinya, ganti lagi. Ya kan? Tapi hikmat daripada Allah tidak pernah berubah. Karena hikmat dari Tuhan itu kekal, sama seperti Allah itu kekal. Dia tidak bergantung sama apa yang kata manusia katakan atau pemimpin yang bagaimana yang ada di dunia ini. Dan dikatakan bahwa hikmat ini ayat 7, yang kami beritakan ada hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Katakan misteri Bapak Ibu. Dalam bahasa aslinya misterion. Hikmatnya Tuhan itu sebuah misteri. Artinya gak semua orang bisa tahu. It's a mystery. Kalau orang belum cukup dewasa pola pikirnya, masih akan kebingungan. Dia gak tahu tentang hikmat tersebut. Dan bagi orang yang tidak benar-benar terlatih dan tidak benar-benar cukup dewasa dan cukup kuat di dalam iman, mereka tidak akan paham tentang hikmat yang dari Tuhan. It's just kedengarannya terlalu asing, terlalu aneh, terlalu gak masuk akal dan kedengarannya gak nyambung sama hidupnya. Dan Yesus sendiri mengajarkan sama murid-muridnya. Tahu saudara kenapa Yesus suka pakai perumpamaan? Kalau dia khotbah. Saudara baca Matius 13 ya. Dia pakai perumpamaan bukan supaya orang itu paham. Justru dia pakai perumpamaan supaya orang tidak paham. Karena Yesus itu kalau khotbah, dia cuma pakai perumpamaan dan dia tidak jelaskan maksudnya. Kalau murid-muridnya datang tanya sama dia, baru dia jelasin. Maksud perumpamaannya itu begini, penabur menabur benih. Ingat ceritanya saudara? Jatuh di pinggir jalan, jatuh di batu-batu, jatuh di semak duri, dan jatuh di tanah yang baik. Terus Yesus bilang begini, siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar. Amin, bye-bye. Dia sudah begitu, langsung dia cabut. Serius. Dia gak jelasin. Lalu bisa bayangin gak kalau orang dengerin Yesus, nabur begini, oke. Terus, siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar. Dah. Apa maksudnya? Baru kemudian murid-murid datang. Guru, apa maksudnya? Well, kenapa engkau bicara dengan penuh misteri, perumpamaan? Well, Yesus bilang, kepada kamu, murid-muridku, dikaruniakan
rahasia kerajaan sorga. Tapi kepada mereka tidak. Yesus pakai perumpamaan justru supaya orang itu mikir tentang misteri. Kalau dia memang mau cari Tuhan, dia akan datang, dia tanya. Orang yang tidak mencari kerajaan sorga, yang cuma banyak berbondong-bondong yang cari Yesus, saudaraku ya. Cuma mau cari berkatnya saja, cari mujizatnya saja. Banyak. Begitu dengar Yesus ngajar kayak begitu. Dan Yesus nggak peduli. Dia cuma jelaskan sama murid-muridnya, saudara ya. Kenapa? Hikmat kerajaan sorga itu tersembunyi. Berulang kali dia ceritakan hal kerajaan sorga seperti mutiara yang ditemukan oleh seorang saudagar. Dia jual segala miliknya untuk beli mutiara. Hal kerajaan sorga seperti harta terpendam di sebuah ladang dan orang yang menemukannya menjual segala harta untuk beli ladang itu. Orang lain nggak tahu apa yang ada di ladang itu. Cuman ladang begitu aja kok you buang semuanya untuk itu. Well, karena kerajaan sorga itu tersembunyi. Jadi nggak otomatis semua orang tahu, saudaraku ya, kecuali orang yang memang sudah dewasa rohani. Haleluya. Mau dewasa rohani Bapak Ibu? Halo, ada amin? Karena kalau nggak dewasa rohani mau dikasih pelajaran sekolah tinggi, perguruan tinggi nggak mampu, saudaraku ya kan. Coba saudara bayangin anak TK yang masih ngedot disuruh belajar diferensial lah, matematika yang kelas tinggi lah, saudaraku ya kan, kos tangan kot. Saya udah lupa. Anak TK dia suruh pelajaran perguruan tinggi yang nggak akan mampu. Well, that's exactly. Seperti itulah maksud Tuhan. Next. Oh ya, mereka gagal karena mereka lebih fokus. Kenapa mereka nggak bertumbuh rohaninya? Mereka nggak bisa dapat hikmat. Saudara baca dalam pasal 3, ya, ayat yang pertama. Dan aku saudara-saudara pada waktu ini tidak dapat berbicara dengan kamu seperti manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Pasal 3 ayat pertama katakan. Mereka ternyata masih belum cukup hikmat untuk bisa mengerti karena mereka belum dewasa. Kenapa? Susu lo yang kuberikan kepadamu ayat 2 bukan makanan keras sebab kamu belum dapat menerimanya. Sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati, perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Jadi mereka masih kekanak-kanakan, mereka masih belum bertumbuh, mereka masih belum cukup dewasa, sehingga mereka belum bisa diajarkan hikmat yang daripada Tuhan, hikmat yang sesungguhnya itu. Oke saudara, kalau kita tuh masih suka ribut ya, pendeta ini sama pendeta ini diadu ya, saya lebih suka pendeta ini, saya lebih suka yang sebagainya, masih belum dewasa rohani. Ini firman Tuhan yang bilang, bukan kata Nemo Bahari. Firman Paulus yang bilang. Ada amin jemaat Tuhan. Jadi jangan lihat figur pendeta. Lihat apakah dia menyampaikan firman atau tidak. Itu yang lebih penting. Kalau kita masih lebih memilih ini sama ini dan sebagainya, masih belum dewasa. Masih susu doang. Dan yang kayak begitu nggak akan benar-benar bisa nangkep hikmatnya Tuhan. Oke, saya lanjut lagi karena waktu. Next, masih mau dengar firman saudara? Poin berikutnya silakan tolong. Ya. Dan ayat 9 dikatakan, kita kembali ke pasal 2. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Yang percaya katakan amin. Seringkali kita nyanyikan pujian ini, seringkali kita amenkan pujian ini. Seolah-olah Tuhan menjanjikan berkat-berkat. Tunggu dulu, konteksnya Tuhan tidak sedang bicara soal berkat. Firman Tuhan tidak sedang membahas soal hal yang jasmani. Dia sedang membahas tentang hikmat. Karena hikmat dunia selalu mengandalkan observasi. Perhatikan baik-baik. Selidiki dengan matamu. Seeing is believing. If I cannot see it, I don't believe it. Gitu hikmat dunia. Padahal yang Tuhan mau berikan apa yang tidak bisa dilihat oleh mata. Kamu nggak bisa bawa Tuhan ke dalam laboratorium, masukin di tabung-tabung itu percobaan, kocok-kocok, pakai lihat mikroskop. Well, gimana saya bisa membuktikan? Tidak bisa dilihat oleh mata. Atau didengar oleh telinga. Hikmat dan sebagainya kita mendengar dari guru-guru, mendengar dari pembicara terbaik dan seterusnya.
Dunia mengandalkan mata dan telinga dan mengandalkan apa yang timbul di hati, buah pikiran merenung, saudaraku ya kan. Wah, berjam-jam seharian habis dipakai untuk merenungkan teori dan sebagainya dan seterusnya. Padahal yang Tuhan sediakan bukan yang pernah timbul di hati manusia. Karena hikmat Allah bukan berasal dari manusia, hikmat Allah datang adalah karunia dari Tuhan. Ada amin, saudara kasih Tuhan. Saudara mungkin artinya apa? Saudara mungkin sekolahnya nggak tinggi-tinggi banget, ya kan? Kalau kata Bapak Gembala, istri lulusan fakultas, suami lulusan fakultas, nggak masalah, saudaraku ya. Kalau Tuhan kasih hikmat sama kita, hikmat Tuhan jauh lebih besar dari hikmat dunia. Daniel dan kawan-kawan 10 kali lebih bijaksana dari semua orang terpandai di kekaisaran Babel, saudaraku ya kan? Karena apa? Punya hikmat dari Allah. Saudara mau hikmat dari Tuhan, amin? Dan itu datangnya dari Roh Kudus. Karena kepada kita, ayat 10, Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang misterion, yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia? Jadi hikmat yang daripada Tuhan dikerjakan oleh Roh Allah. Dan kalau Roh Allah bekerja di dalam saudara dan saya, cirinya jelas. Roh Allah itu akan selalu berusaha membuat kita mencari the mysterion yang tersembunyi di dalam diri Allah. Bukan nyari kepada yang lain, tapi kita tertarik untuk lebih kenal sama Yesus lebih dalam lagi. Itulah ciri orang yang menerima hikmat yang dari Tuhan. Dia nggak pernah puas dengan pengetahuan pengenalan tentang Tuhan sampai sebatas tertentu. Setiap hari dia selalu ingin lebih dalam lagi mengenal isi hati Tuhan. Karena yang tahu isi hati Tuhan cuma Roh Allah saja. Sama seperti roh saudara yang tahu isi hati saudara semua. Saya nggak bisa menduga, saya nggak bisa nebak, saya nggak bisa baca saudaraku ya kan. No. Roh saudara yang tahu. Demikian juga dengan Roh Allah. Dan kalau kita punya Roh Allah, kita selalu rindu belajar lebih dalam tentang Tuhan Yesus. Ada amin saudara? Kita selalu lebih rindu lagi belajar firman Tuhan. Makin sulit kedengarannya. Saya tahu nih ayat pembahasannya kayaknya jelimet banget saudaraku. Tapi justru kalau kita punya Roh Allah, kita makin tertarik untuk belajar dan lebih kenal Tuhan. Itulah cirinya orang yang punya hikmat daripada Tuhan. Karena Roh Allah akan mendorong dia. Dikatakan ayat 11. Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain Roh Allah yang mencari isi hatinya Allah. Roh Allah yang menyelidiki isi hatinya Allah. Dan demikian juga kita. Yang kita mau cari pada pagi hari ini dan setiap kali kita datang ibadah adalah Tuhan apa sih maumu? Tuhan apa sih rencanamu? Tuhan apa sih kehendakmu? Tuhan apa sih rencanamu? Yang setuju katakan amin Bapak Ibu. Bukan tentang Tuhan ini mau saya, ini rencana saya, Tuhan ini dan sebagainya. Pokoknya Tuhan harus berkati, Tuhan harus kasih saya punya mau. Kalau kita masih kanak-kanak, biasanya kayak begitu. Datang susu, datang makanan, datang begini saudaraku yang semuanya minta. Iya kan. Semakin kita dewasa dalam rohani saudaraku ya kan. Kita mesti tahu, saya pengen kenal orang. Saya pengen tahu isi hati dia. Saya pengen tahu dia maunya apa. Saya ingin dekat dengan dia dan seterusnya. Haleluya. Dan Roh Kudus akan selalu mendorong kita untuk mengenal isi hati Tuhan. Next point. Ayat 12 sampai 14. Hanya dimengerti oleh jemaat yang berkehidupan rohani. Jadi saudara boleh baca banyak buku, saudara boleh segala macam untuk bisa dapat hikmat kebijaksanaan. Sekali lagi, hikmat yang dari Allah hanya bisa dimengerti oleh orang yang rohani. Kata firman Tuhan. Kalau orang yang gak rohani, rohana, orang yang masih kedagingan, keduniawian, dia nggak akan pernah bisa mengerti, bukan kan nggak bisa, nggak mau tahu apa yang mau jadi keinginan Tuhan. I just don't care. Bagi orang yang kedagingan, hal-hal tentang Tuhan itu hal-hal yang susah dipahami, susah dimengerti, dan dia tidak pernah daya tarik sedikit pun tentang mau tahu hal-hal yang rohani. Dan itu yang terjadi. Dikatakan di sini. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal Allah supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh. Kami berkata tentang karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh manusia, tetapi oleh roh. Ayat 14, tetapi manusia duniawi.
Apa itu manusia duniawi? Manusia daging. Yang cuman mikirin perkara-perkara daging. Jasmani tok yang dipedulin. Yang dipusingin hanya hal-hal yang bersangkut paut dengan duniawi daging. Manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu apa saudara? Halo, suatu apa? Kebodohan. Aduh. Kok gak penting banget sih kayaknya yang kayak begini? Well, there you go. It's the show betapa kita ini sudah terlalu daging dan kita mikirin terlalu banyak perkara-perkara kedagingan menurut saudara. Sehingga hal-hal tentang Tuhan membosankan dan kelihatannya bodoh buat kita. Nah, tidak dapat memahaminya sebab itu hanya dapat dinilai secara rohani. Maka saudara dikasih Tuhan, saya berdoa, saya berharap setiap kita semua makin hari makin rohani jadi orang. Jangan makin duniawi jadi orang, saudara. Semakin kita ikut Tuhan, seharusnya semakin kita kenal Dia, semakin kita nomor satukan hal-hal yang rohani. Next point. Jemaat yang merindukan karunia dari Allah, bukan karunia dari dunia ini. Mencari karunia-karunia dari Allah. Dan jemaat yang tidak hidup menurut kedagingan. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Ayat 15. Ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Hikmat Allah hanya bisa dimiliki, dipahami kalau kita berpikir seperti Tuhan Yesus berpikir. Pola pikir kita meniru, meneladani pola pikir Tuhan Yesus. Filipi 2 katakan, hendaklah kamu dalam segala hidupmu bersama. Memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai hak yang harus dipertahankan. Tapi dia mengosongkan dirinya menjadi manusia. Bahkan jadi hamba. Bahkan taat sampai mati di kayu salib. Dan oleh karena itu dia dikaruniakan nama di atas segala nama. Hendaklah kita memiliki pikiran Kristus. Dan pikiran Kristus yang ditekankan itu yang nomor satu adalah rendah hati. Ada amin Bapak Ibu? Rendah hati. Matius 11. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbawaan berat. Aku berikan kelegaan kepadamu. Belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Haleluya, puji Tuhan. Coba senyum lagi kiri kanan. Halo, hai. Karena gampang cara melatih kerendahan hati saudara. Beri salam duluan. Saling mendahului untuk memberi salam, kata Paulus. Karena orang yang gak punya kerendahan hati, dia duluan harus tunggu saya. Biasanya kan gitu ya saudara. Tapi saya yakin jemaat di AMS gak ada yang kayak gitu ya kan saudara. Kita semua orang-orang yang rendah hati. Amin, amin, amin saudara. Dan ini yang Paulus mau tekankan sama jemaat Korintus. Karena mereka terlalu sombong. Wow, mereka dirinya super dengan rohanya dan sebagainya saudara. Makanya Paulus bilang, milikilah kerendahan hati. Puji nama Tuhan. Semoga saudara semua diberkati pada pagi hari ini. Amin. Mari pemain musik boleh maju ke depan. Ya, kita menyanyikan satu pujian. Haleluya. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita cari. Bagi saudara yang butuh hikmat, firman Tuhan berkata, barang siapa yang butuhkan hikmat, minta sama Dia. Tuhan akan berikan hikmat bagi kita. Mari kita bangkit berdiri. Kau penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus,
Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Dan Tuhan, hanya Engkau saja Tuhan. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidup. Katakan, penolongku dalam kesesakan. Benar Tuhan, Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Mari kita berseru kepada Dia. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhan. Katakan sekali lagi, Yesus padamu. Yesus, ya Tuhan, biarlah firman ini dapat tertanam dalam hati kami dan juga dalam kehidupan kami sehari-hari dapat kami lakukannya ya Tuhan. Biarlah hikmat kami hanya berasal daripada-Mu saja ya Tuhan. Kami mohon untuk bimbingan Roh-Mu yang ada dalam hidup kami, dan Tuhan pakai Pastor Nemo untuk sekeluarga lebih lagi dalam pelayanannya Tuhan, untuk memenangkan jiwa-jiwa. Dan sekarang juga kami akan memberikan sebagian ya Tuhan dari apa yang Engkau telah berikan kepada kami untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita angkat pujian Allah sumber kuat. Tiada yang kuingini di bumi, hanya
mengangkat lagu pujian Besar Anugerah-Mu. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri dan nanti Pastor Nemo akan tutup dalam doa berkat. Saya mengundang yang berulang tahun sepanjang bulan November, boleh maju ke depan. Kita akan doakan bersama-sama sebelum kita akhiri ibadah kita. Berikan tepuk tangan dulu Bapak Ibu yang sudah diberkati Tuhan sepanjang tahun. Dan mari kita sama-sama akan mendoakan mereka. Mari yang berulang tahun, anak sekolah minggu juga boleh maju ke depan kalau ada yang ulang tahun bulan November. Ya. Wah, cuman satu yang aku sudah tambah tua. Mana yang lain? Oke. Dan saya undang setiap Bapak Ibu arahkan tangan sama-sama, kita saling memberkati. Bapak terima kasih, kami mengucap syukur. Sebagai keluarga kerajaan Allah, kami turut bersuka cita dengan mereka yang bersuka cita ya Tuhan. Firman-Mu mengajarkan kami untuk saling mendoakan, saling memberkati, saling menguatkan, saling mendorong satu sama lain. Dan bersama-sama kami doakan saudara kami yang sudah berulang tahun Tuhan. Kami bersyukur tangan Tuhan menyertai dia sampai di usia saat ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan setia. Tuhan menyertai di hari kemarin, Tuhan ada hari ini. Bahkan sampai selama-lamanya, Tuhan Engkau tetap sama dan tidak pernah berubah. Dan biarlah di hari-hari yang baru, di umur yang baru, hikmat kebijaksanaan daripada Engkau Tuhan tambahkan. Dan bagi kehidupan mereka sesuai dengan janji firman-Mu ya Tuhan. Bukan semakin ke bawah tetapi semakin ke atas. Bukan menjadi ekor tetapi menjadi kepala ya Tuhan. Dan biar setiap bakat, talenta, kemampuan mereka, Engkau yang sudah tanamkan, Engkau juga yang tumbuhkan, dan Engkau yang juga bisa menghasilkan buah lewat kehidupan mereka semua Tuhan. Sehingga mereka benar-benar menjadi keturunan orang-orang yang gagah perkasa di muka bumi ini sesuai dengan janji firman-Mu ya Tuhan. Berkat atas orang-orang pilihan Tuhan, Abraham, Ishak dan Yakub turun atas mereka semua. Walaupun dalam usia yang semakin bertambah, tapi tangan kasih Tuhan akan tetap menguatkan dan menopang mereka. Bahkan mereka Engkau yang menggendong mereka Tuhan sampai akhir kehidupan mereka ya Tuhan. Dan biarlah mata mereka boleh melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Bahwa Tuhan masih belum selesai, rencana-Mu masih sedang digenapi dalam kehidupan mereka. Dan bila berikan kepada mereka Tuhan, kejutan-kejutan yang dari Engkau ya Tuhan. Berikan mereka surprise yang akan membawa mereka semakin mengasihi Engkau, semakin bersuka kepada Engkau Tuhan, semakin bersyukur punya Tuhan yang sangat baik, yang tahu memberi pemberian yang terbaik buat anak-anaknya Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat mereka semua. Kami doakan dan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Boleh kembali ke tempat masing-masing. Mari setiap kita arahkan tangan kepada Tuhan di akhir ibadah ini. Kiranya Allah mengarahkan wajahnya kepada Engkau dan mengaruniakan Engkau kasih karunia. Kiranya Ia menyinari wajahnya dan memberikan Engkau shalom, damai sejahtera dalam hidupmu. Dan biarlah dalam seluruh kehidupanmu, tangan Tuhan tidak pernah berhenti menyertai dan menguatkan dan menopang Engkau. Rohnya yang mendatangkan hikmat, memberikan Engkau kebijaksanaan yang Kau butuhkan dalam menghadapi segala tantangan dalam hidup ini. Dan iman percayamu kepada putranya yang kudus akan terus memberikan Kau kemenangan demi kemenangan. Sebab iman yang mengalahkan dunia ini. Dan biar roh Allah itu
bekerja terus sampai kita semua sempurna, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Diberkatilah kita dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita terima berkat kita dengan iman dan katakan amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu semua. Happy Sunday. God bless you.